Nama saya Fernanda Iskandar. Saya dari kelompok 8 akan membahas materi penerapan pendekatan sains, teknologi dan masyarakat beserta kelebihan dan kekurangan dari penerapan pendekatan sains, teknologi masyarakat tersebut. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Di pembahasan pertama, penerapan pendekatan sains, teknologi dan masyarakat. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan sains, teknologi dan masyarakat hendaknya dilandasi oleh dua hal penting, yaitu yang pertama adanya berkaitan yang erat antara sains, teknologi dan masyarakat yang dalam pembelajarannya menganut pandangan konstruktivisme yang menekankan bahwa belajar membentuk atau membangun pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, dalam pembelajaran tergantung 5 ranah. Yang pertama, ranah kognitif, sikap, proses, kreativitas, dan aplikasi. Baik, di sini langsung saja kita membahas yang pertama tadi sikap. Sikap peserta didik melakukan identifikasi terhadap persoalan dan dampak yang ditimbulkan dari persoalan tersebut muncul di sekitar lingkungannya. Terus proses bagaimana kita menggunakan sumber daya lokal untuk mencari informasi yang dapat digunakan dalam penyelesaian persoalan yang telah berhasil diidentifikasi. Selanjutnya, kreativitas. Pandangan bahwa pemahaman terhadap konten sains lebih berharga daripada sekedar mampu mengerjakan soal. Terus aplikasi. Adanya penekanan pada kesadaran berkarir, terutama karir yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Baik, di sini dari penerapan pendekatan sains, teknologi dan masyarakat ini ada dua. Yang kedua ini tahap-tahap. Yang pertama, tahap pertama adalah pendahuluan inisiasi, invitasi, apresiasi, ekspresiasi HD siswa. Terus yang kedua, pembentukan pengembangan konsep. Yang ketiga, aplikasi konsep dalam kehidupan penyelesaian masalah atau analisis. Yang ketiga, pemantapan konsep. Yang keempat, penilaian. Di sini saya akan membahas satu persatu dari konsep-konsep yang ada di penerapan pendekatan sains teknologi tersebut. Setelah itu, tahap yang kedua adalah proses pembentukan konsep. Pada tahap ini dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan dan metode. Misalnya, pendekatan keterampilan proses, pendekatan sejarah, pendekatan kecakapan hidup, metode demonstrasi, eksperimen di laboratorium. Terus pada tahap ketiga peserta didik melakukan analisis isu atau masalah yang disebut aplikasi konsep dalam kehidupan dengan dilandasi pemahaman konsep yang telah mereka miliki pada tahap kedua di atas. Terus tahap yang keempat yaitu penilaian yang di dalam mengandung 6 ranah yang terlibat dalam pendekatan sains, teknologi dan masyarakat, yaitu konsep, proses, kreativitas, aplikasi, sikap, dan peran serta. Baik, langsung ke pembahasan yang kedua, yang dimana dari penerapan konsep sains teknologi ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah kelebihannya. Kelebihan dari penerapan konsep sains teknologi dan masyarakat ini. Yang pertama, kelebihannya adalah aspek tujuan. Aspek tujuan meningkatkan keterampilan proses sains, keterampilan inquiry, pemecahan masalah, dan menekankan cara belajar yang baik mencakup ranah kognitif, psikomotorik. Terus yang kedua adalah aspek pembelajaran. Aspek pembelajaran ini menggunakan berbagai strategi dan berbagai sumber informasi.
kerja lapangan, dan studi mandiri serta interaksi antara manusia secara optimal, seperti kita melakukan wawancara, langsung terjun lapangan, langsung mencari informasi tersebut. Yang ketiga, aspek guru. Guru mengajar dengan berbagai strategi di dalam kelas sehingga memahami kecakapan dan kematangan serta latar belakang siswa, dan menyadarkan guru bahwa dirinya tidak berfungsi sebagai sumber informasi tetapi sebagai moderator atau fasilitator dalam pembelajaran. Jadi di sini dengan hadirnya kita guru untuk menyampaikan pembelajaran di depan kelas akan lebih memudahkan siswa karena kita dapat memfasilitator dan dalam pembelajaran. Yang keempat, aspek evaluasi, di mana perbedaan antara kecakapan dan kematangan serta latar belakang siswa jangan diperhatikan, dan kualitas, efisiensi, dan keefektifan serta fungsi program juga dievaluasi. Di sini penerapan pendekatan konsep sains, teknologi, dan masyarakat di sini tidak hanya memiliki kelebihan, sudah saya bahas tadi, pastinya ada kelemahannya, di mana kelemahannya ada empat juga, seperti kelebihannya juga ada 4, pastinya kelemahannya juga ada 4 ya. Jadi kelemahannya yang pertama, kurangnya penguasaan materi dan wawasan guru terhadap sains dan teknologi sehingga dalam proses pembelajaran secara menyeluruh belum optimal. Untuk itu guru ingin merancang pengajaran dengan pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat disarankan untuk memiliki banyak sumber belajar. Jadi kita harus memiliki sumber belajar yang banyak sehingga kita bisa mengoptimalkan kesempatan dalam menjelaskan penerapan sains tersebut. Terus kelemahan yang kedua, pembelajaran menggunakan pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat apabila dirancang dengan baik memakan waktu lebih lama bila dibandingkan dengan metode lainnya. Jadi dalam kita merancang kegiatan ini jangan sampai menggunakan waktu yang lebih lama ya. Disarankan untuk menggunakan metode ataupun cara konsep yang lebih singkat sehingga pemakanan waktu itu tidak lama, sehingga lebih mudah gitu. Terus yang ketiga, kelemahannya bagi guru tidak mudah untuk mencari isu atau masalah pada tahap pendahuluan yang terkait dengan topik yang dibahas atau dikaji. Jadi di sini guru tidaklah mudah untuk mencari atau membahas topik masalah yang ingin dikaji di dalam penerapan sains tersebut. Yang keempat, dana yang dibutuhkan dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat lebih besar, sementara anggaran pendidikan disediakan oleh pemerintah sangatlah terbatas. Di sini akan menguras atau banyak memerlukan biaya pada saat kita menggunakan penerapan ini. Inilah kelemahannya. Sementara bantuan dari pemerintah itu sangatlah terbatas. Jadi ini memerlukan dana yang cukup banyak. Baik, sekian presentasi dari materi saya dari kelompok 8, penerapan pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat beserta kelebihan dan kekurangannya. Semoga bermanfaat bagi yang menonton dan teman-teman semua. Jangan lupa di like dan subscribe di kolom di bawah ini.